Jadi kita itu intinya adalah makhluk kira-kira kalau mau sederhana ada bagian luarnya yaitu zahir, ada bagian dalamnya yaitu batin. Salah satu batin itu ya nafsu. Apa sih nafsu? Pak, mulai dari dulu Pak Kiai, Pak Ustaz itu ngomong itu nafsu. Wujudnya itu apa sih yang kita rasakan dalam masyarakat? Kalau wujud konkretnya nafsu itu ya keinginan. Oke, dia tidak terlalu mengawang-awang. Oke, kita kasih saja wujud ini bagaimana mengelola keinginan. Sebab kalau nafsu banyak nanti apa bedanya sama jiwa? Apa bedanya sama roh? Ada yang pusing. Sekarang biar konkret itu nanti mungkin ilmu apa di bahasa lain nafsu, ada roh, ada nafsu, ada roh. Jiwa bahasa Indonesia. Jadi zahir ada batin, ada jasmani, ada rohani. Kan jadi ada intinya kalau sederhana bagian fisik, ada bagian luar, ada hardware, ada software. Nah, saya ingin lebih konkret bagaimana kita mengelola keinginan. Oke, saya bagi tema ini dengan dua hal besar. Pertama yang umum, kedua baru yang khusus. Ya, ini mau direkam lagi. Oke, kita lanjut. Jadi saya bagi dua. Ada yang secara umum bagaimana kita bicara nafsu, ada yang secara khusus bagaimana kita berbicara keinginan. Intinya adalah bagaimana kita bahas sekarang cara mengelola nafsu dan keinginan. Ini penting. Nanti kalau tahu jawabannya berarti pertemuan malam hari ini berkualitas. Ya, kecuali setelah sholat isya ditanya sama istri sama anaknya, apa sih intinya Pak cara mengelola keinginan itu? Jemboh pokok wis rungokno ae wis. Begini Ibu, saya mulai dari begini. Niki umpama saya tanya, ada nggak yang hadir pada malam hari ini yang tidak ingin kaya? Tidak ada? Yang boten Pak kula pengen miskin mawon wonten maksud. Yang tidak ingin punya uang banyak itu maksud. Bisa dipastikan semua ingin kan? Nah, salah satu ukur itu namanya nafsu Pak. Ingin kaya itu nafsu. Cuma pertanyaannya apakah agama itu mencerca nafsu ingin kaya? Ya jawabannya jelas tidak toh. Wong ada ajaran zakat, wong ada ajaran sedekah. Itu tidak masuk akal kalau umpama, mohon maaf, ada orang yang berpandangan jangan terlalu keduniawian. Gimana kalau tidak mau kelola uang dengan baik, tidak kita mau bekerja menghasilkan sesuatu. Wong buat pengajian itu lah jutaan. Dari mana itu? Kalau kita tidak punya uang, mau minta sumbangan, ya kan sama saja. Nah, kadang kita melihat harta, melihat uang itu dengan nada yang negatif. Menurut saya ini yang tidak baik. Uang, harta, kekayaan, dunia itu alat untuk menghidup lebih baik di dunia maupun nanti di akhirat. Itu hanya alat. Nah, itu yang benar Pak. Untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya ingin kaya, itu kan nafsu. Bagaimana agama mengajarkan biar kita tidak diperbudak oleh nafsu ingin kaya itu? Maka agama mengajarkan caranya 3. Kalau ingin mengendalikan dan mengelola nafsu ingin kaya itu, pertama, punya niat yang benar dalam mencari uang, dalam bekerja itu. Apa itu? Ya lillahi ta'ala itu. Ke pabrik, ke pasar, ada yang ngajar, ada yang bisnis online, ada yang properti, dan lain sebagainya lah. Pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan itu.
kantoran. Yang penting kita niatkan itu lillahi ta'ala. Wis aku nyambut gawe bismillahirrahmanirrahim karena Allah. Itu sudah benar, Pak. Itu cara mengendalikan nafsu. Maka ada banyak ajaran, anjuran setiap kita memulai sesuatu baca bismillah. Mulai dari makan sampai memulai sesuatu. Itu hanya dalam rangka biar niat kita benar. Jadi niatnya benar, itu cara pertama mengendalikan dan mengelola nafsu. Gak apa-apa, ingin kaya berarti gak apa-apa. Kalau bisa orang Islam harus kaya semua. Biar zakat sodakohnya itu banyak. Gagah dilihat orang lain itu. Tapi kalau umat Islam wis mengkret cicilane akeh, lek wis akhir bulan opo dilihat kok gak apa ya Pak, mukanya ditekuk itu, kayaknya beban hidupnya itu. Jadi kira-kira begini, intinya adalah kalau ingin mengendalikan nafsu saat mencari uang, niatkan lillahi ta'ala. Itu cara pertama. Yang kedua, cara mengendalikan nafsu. Proses atau caranya juga harus dibenarkan oleh agama atau syariat. Maka kita belajar mana yang halal, mana yang haram. Menumpuk banyak harta itu baik, asalkan niatnya benar, caranya benar. Itu saja Pak yang diminta agama itu. Jangan melanggar hukum agama, jangan melanggar hukum negara, jangan melanggar adat istiadat, hukum budaya masyarakat. Apa contoh melanggar hukum agama? Mencuri dilarang agama, korupsi dilarang agama, merubah nota itu hanya untuk katakanlah untuk mendapat untung yang lebih baik, tidak jujur, intinya itu dilarang agama. Negara sama, satu visi. Ajaran leluhur kita, orang-orang tua kita sama Pak. Budaya kita jujur, saling membantu, bukan saling mengalahkan, saling menggulingkan bahasa lainnya. Kerjasama, gotong royong itu kan budaya kita. Satu tim. Tapi kalau sudah dalam satu kantor, satu pekerjaan saling jegal, itu sudah melanggar ajaran agama dan lain sebagainya. Maka untuk baik bekerja itu kan teamwork yang baik, kerjasama yang baik, saling peduli. Tapi kalau sudah kompetisi berlebihan, kompetisi boleh. Tapi kalau sudah saling curang, itu yang nggak boleh. Agama melarang. Terlalu banyak dalilnya nanti. Intinya jujur, agama ngajarkan. Berbohong, agama melarang. Jadi cara pertama mengendalikan nafsu. Ingin kaya, ingin banyak harta, itu nafsu. Apakah itu boleh? Boleh, asalkan dengan 3 cara. Cara mengendalikannya. Niat yang baik. Saat bekerja ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, itu boleh, niatnya baik. Yang kedua, asal caranya benar. Yang ketiga, tujuannya baik. Saya ulangi, niat, cara, tujuan. Niatnya lillahi ta'ala. Caranya dibenarkan syariat dan dibenarkan negara, tidak melanggar hukum budaya masyarakat. Yang ketiga, punya tujuan yang baik. Apa tujuan yang baik? Agama sudah ngajarkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik kata Nabi itu yang paling banyak manfaatnya. Jadi kalau kita banyak harta, tujuannya apa? Biar nafkah saya ke keluarga pantas Pak. Mosok sebulan saya ngasih hanya ke istri itu 1 juta Pak. Saya ingin itu 10 juta lah Pak.
anak saya sekolah di terbaik, jaminan kesehatannya terbaik, dan zakat saya setiap tahun itu Pak 1 miliar. Oh, kan bagus. Mau buat sholawatan, ngundang mubalik, itu kan juga gak butuh uang banyak Pak. Gampang wes. Jadi kalau dia jadi panitia, ya wes aku sing nanggung berapapun. 50 juta ya gak apa-apa, transfer sekarang, oke, e-bank. Itu Pak, itu manusia terbaik itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Boleh. Agama tidak mencerca uang dan dunia, harta benda, tidak. Justru uang itu alat biar kehidupan akhirat kita lebih baik. Asalkan harta jangan jadi tujuan, itu saja. Tujuannya itu tadi, bermanfaat sebesar-besarnya. Itu cara mengendalikan nafsu Pak. Ini masih umum-umum dulu saya bicara. Contoh lagi biar agak jelas. Umpama kita berambisi ingin katakanlah jadi pejabat, jadi pemimpin. Misalkan ya jadi Pak Camat, jadi Pak Lurah, berambisi jadi anggota dewan, berambisi ingin jadi bupati, gubernur, presiden. Apakah itu boleh? Boleh Pak. Kalau kita merasa baik, punya kompetensi, kita punya kewajiban justru. Ketimbang pos-pos itu diisi oleh orang yang zalim nantinya, kita ikut ketimpas. Tapi kalau yang membuat kebijakan itu dipegang oleh orang baik, wah itu masalahnya yang lebih baik. Maka menurut saya kalau ada orang sepanjang itu baik, dukung sajalah. Terus gimana Pak? Ingin memimpin, ingin jadi penguasa, itu nafsu. Iya nafsu. Tapi itu bisa dikendalikan dan dibenarkan asal caranya 3 tadi. Niatnya karena Allah. Saya nyalon Pak Lurah, saya nyalon DPR, saya nyalon ingin jadi Pak Camat, saya nyalon jadi gubernur, jadi apapun sampai presiden. Asalkan lillahi ta'ala, sebagai muslim itu. Itu cara mengendalikan nafsu. Yang kedua caranya. Nah caranya harus benar tapi. Korupsi gak boleh. Dan lain sebagainya lah kita tahu lah. Suap menyuap, KKN tidak boleh. Caranya harus benar. Itu cara mengendalikan nafsu. Sehingga orang bebas ingin jadi kaya boleh, silahkan. Apa peras keringat banting tulang 20 jam silahkan. Mungkin tuh tidurnya hanya 4 jam. Itu tidak ketunyan Pak. Jangan diklaim itu ketunyan, oh ingin ambisi. Asalkan dia dengan 3 cara tadi, niatnya lillahi ta'ala, caranya dia sesuai arahan agama, hukum negara dan budaya. Yang ketiga tadi, tujuannya untuk bermanfaat sebesar-besarnya. Kebijakan saya akan selalu berpihak kepada rakyat, tidak berpihak hanya kepada golongan dan keluarga saya atau pendukung saya saja. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin. Nah itu Pak, itu cara mengendalikan nafsu secara umum. Nah, cara pandang seperti ini kita bisa fotokopi, replikasi kepada nafsu-nafsu yang lain. Syahwat kita kepada lain jenis itu nafsu. Tidak dilarang itu. Oleh karena itu disyariatkan nikah. Maka jangan buang nafsu di sembarang tempat. Itulah buang sampah namanya. Sudah diatur. Maka kalau niat khutbahnya, maka biasanya kalau saya diminta khutbah, misalkan Mas Andi dan Mbak Vika, hal pertama yang harus kalian berdua sekarang, niatkan nikah Anda ini karena Allah Ta'ala, karena lillahi ta'ala. Saya ingatkan itu. Caranya harus benar. Caranya untuk berhubungan badan, syahwat itu gimana caranya yang benar? Ya nikah tadi.
Ke prostitusi PSK gak boleh, haram, zina. Nah. Jadi caranya itu diatur. Maksud saya begini, ingin kaya, ingin jadi pemimpin, ingin pengaruhnya besar, ingin berhubungan dengan lain jenis, itu tidak bisa dihilangkan dari kita sebagai manusia. Mungkin ada orang, oh kalau nafsunya kamu tinggi, nah memang ada hadis, kamu kalau belum bisa nikah, puasalah. Ya sebentar puasa itu, kalau mau buka lah, apa namanya, goncang lagi dia. Ya untuk sementara waktu boleh lah. Kenapa? Kita ini ya manusia, makhluk hidup, punya ketertarikan kepada lain jenis. Kita tahulah yang sudah nikah itu. Andai buat anak itu tidak enak, siapa yang mau punya anak? Wong biayanya berapa per anak sampai dia kuliah sampai keluarga itu sudah ngitung itu. SPP makannya. Umpamanya beginilah. Kalau satu anak uang jajannya 10.000 sehari, itu kan kalau 1 bulan kan wis 300, Pak. Itu umurnya berapa kira-kira? Kalau dia sampai mandiri. Jadi 1 bulan 300.000. Kalau 1 tahun 3 kali 12 berapa? 6 juta setahun. Jajanin tok loh, Pak. Itu SPP, belum kalau dia sakit, kalau dia nikah. 36 juta setahun. Kali dia anggap dia mandiri umur 20 21. Tinggal ngali, Pak. 36 juta kali 20 berapa? Itu kalau kita mau mikir, gak enak ya punya anak. Maka sekarang ada gerakan yang baru nikah itu tidak mau punya anak. Sebenarnya pada satu sisi, tapi saya pribadi gak setuju, Pak, dengan apa ya nikah tapi tidak mau punya anak karena mungkin dengan alasan tertentu. Nanti spesies manusia nanti berakhir. Apa punah. Jadi maksud saya begini, hasrat kepada lain jenis, ingin punya harta, ingin punya pakaian yang ya ada jaminan ke depan dan seterusnya, ingin makan enak, ingin punya harta, ingin punya pengaruh, dihormati orang, itu nafsu memang, dan itu tidak bisa dihilangkan. Itu bawaan orok, nggak bisa. Umpama saya survei, Anda ingin tidak punya uang? Nggak mungkin jawabnya enggak, Pak. Saya nggak ingin punya uang banyak. Tapi kalau kita punya uang banyak terus dimintai sumbangan, kita seneng juga. Tapi kalau giliran sedang nggak punya uang, dimintai sumbangan, itu wis roto abot lah minimal. Maka ada banyak ajaran, khair al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini artinya apa? Artinya orang yang punya harta itu peluang untuk dapat pahala lebih banyak. Maka ada sedekah, maka ada zakat. Nah, zakat itu salah satu cara mengendalikan nafsu, termasuk sedekah. Biar tidak rakus. Caranya harus diatur, mana yang halal, mana yang haram. Bolehlah bisnis sebisanya. Jadi sebenarnya keliru kalau umpama kita bisnis banyak kemudian kita ngeritik, awakmu kok sih ketunyan sih. Gak ada ketunya itu kalau kita dengan 3 cara itu, asal caranya benar dan niatnya ingin bermanfaat sebesar-besarnya kepada yang lain. Itu sudah benar, Pak. Agama mengajarkan begitu. Sama juga nafsu kepada lain jenis itu. Maka disyariatkan nikah. Umpama saya ingin menekan nafsu syahwat saya kepada lain jenis, ya mungkin kuat beberapa hari. Tapi itu harus dikelola dengan baik. Ini cara mengendalikan. Cara mengendalikannya adalah punya niat yang benar lillahi ta'ala. Caranya benar. Kemudian yang ketiga tujuannya. Nah, tujuan pernikahannya itu apa? Yaitu tadi sakinah, biar kita lebih tentram sebagai laki-laki, yang istri juga sama. Sakinah, mawaddah, warohmah. Nanti kalau sakinah, kalau punya anak tanggung jawabnya 100%.
Kalau kita sebagai orang tua tanggung jawab 100% membiayai, memelihara dan mendidik, nah, mereka akan muncul, berkembang menjadi orang baik. Dan itu jadi pahala kita. Minimal itulah Pak, kita bermanfaat untuk keluarga kita sendiri sebelum kepada yang lain. Nah itu Pak. 3, itu cara mengendalikan nafsu. Dari sini ada pertanyaan? Nah, itu masih umum. Jadi saya bagi tema ini secara umum, cara mengendalikan nafsu. Yang kedua nanti kita bicara mengelola keinginan. Yaitu nafsu Pak. Nah kalau Pak, mungkin saya ditanya, ya apa sih bentuk barangnya nafsu itu? Ya salah satu itulah, ingin kaya, nafsu. Ingin punya pengaruh, nafsu. Ingin berhubungan badan syahwat kepada lain jenis, itu nafsu. Apakah itu kalau dilakukan secara bebas, dituruti secara bebas, itu yang nggak baik, maka dikelola. Agama ngatur itu. Nggak apa-apa, itu bawaan orok sebenarnya, nggak bisa itu. Bawaan orok apa? Fitrah, given, bahasa Maduranya itu given, terberi dari sananya. Ngerti given Pak? Give, terberi. Saya kok sering bahasa Madura. Terberi itu sudah bawaan orok, nggak bisa. Ya kalau ya gitunya, apa ada yang tidak ingin jadi kaya? Nggak ada. Apa ada yang tidak ingin dihormati orang? Saya ingin dicela saja Pak. Nggak ada. Ya minimal dihormati, dihargai. Kalau berpendapat dihargai, didengarkan. Apalagi punya pengaruh. Semua orang ingin. Wong nahan tidak berhubungan badan itu wis kelimpengan Pak, laki-laki itu. Dan kalau sudah keluar itu, kan kita itu tenang kembali. Pertama gejolak, kok kayaknya ada yang mau tak terkam. Kalau sudah keluar itu selesai kan tenang, itu sakinah Pak, sakinah biologisnya kayak itu. Ini tidak jorok ini, tapi itu bisa dijelaskan. Itu contoh kadang ditanya, oh posisi sakinah Pak, ya itu sakinah. Kalau sudah keluar jenengan niku yang bapak ibu, ini ada anak-anak. Kalau sudah keringatnya itu kan kita lebih tenang gitu. Kayaknya tidur lebih nyenyak. Setelah itu laparnya lebih terasa. Terus mandi itu kan lebih seger lagi, fresh. Tapi kalau waktu kepengen wis ya bekerja agak fokus dan seterusnya. Ya itu Pak, itu sakinah. Itu gak bisa, itu bawaan orok. Ya bolehlah ya katanya Pak, kalau ada seorang pemuda tidak kuat nikah, hendaklah dia puasa. Iya boleh, itu sementara solusi. Tapi jangka panjang ya nikah. Maka kumpul kebo, berzina itu dilarang oleh agama, karena memang diatur caranya, niatnya lillahi ta'ala. Maka kalau menikahkan kesempatan, kalau khutbah nikah itu, kalau ini mungkin pandangan pribadi saya, kalau diminta khutbah nikah, saya biasanya tidak pakai bahasa Arab, kecuali yang nikah orang Arab. Saya pernah itu khutbah nikah, yang nikah orang Mesir, ya pakai bahasa Arab. Tapi kalau di sini wong yang nikah gak ngerti bahasa Arab, akhirnya modal setelah nikah apa ilmu yang harus saya terapkan, gak ada yang membekas. Tapi itu hanya pribadi, mungkin apa Pak Ustadz yang lain kiainya bisa berbeda dengan saya, gak apa-apa. Tapi itu pilihan saya. Biasanya saya beberapa kali diminta khutbah nikah. Nah itu penting. Khutbah nikah paling 5 menit, 3 menit. Itu penting untuk apa, sebagai ilmu gimana calon mempelai itu menjalankan rumah tangganya. Ya minimal niat yang benar. Nanti caranya kalau tukaran ya opo sih Pak Ustaz. Menyelesaikannya itulah konflik rumah tangga itu. Nah itu Pak. Yang kedua yaitu cara mengendalikan nafsu, tujuannya harus tahu. Niat, cara, tujuan, itu secara umum cara mengelola nafsu. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau punya keinginan
Nafsu, Pak. Saya ngomong nafsu itu jangan persepsi negatif ya. Nafsu itu negatif kalau tidak dikendalikan. Contoh, ingin sholat, wah nafsu itu Pak. Maka niatnya harus benar. Tapi kalau ingin sholat niatnya ingin dilem tonggo, nah itu yang gak benar. Caranya juga harus benar. Saking semangatnya sebelum subuh sudah ingin sholat subuh, nah itu kan caranya gak benar. Sholat subuh itu 2 rakaat. Saya ingin Pak, hari ini saya ingin semangat. Saya nggak bisa subuh itu 10 rakaat. Mumpung saya semangat, ya juga nggak bisa karena caranya nggak benar. Tujuannya apa? Yaitu penghambaan kepada Allah. Atau kalau inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu tujuan. Sholat itu bisa kalau diumpama seperti alat biar kita ini enggan untuk berbuat mungkar, Pak. Kenapa? Ini saya ingin jelaskan sedikit sholat. Ada beda antara addus sholah wa aqimus sholah. Addu itu melaksanakan, aqimu itu menegakkan, qoma yaqumu itu tegak berdiri. Maka kalau dalam Al-Quran untuk perintah sholat itu kata-katanya aqimus sholah wa atuz zakah. Apa bedanya mendirikan sholat dengan melaksanakan sholat? Contoh, kalau sekedar melaksanakan sholat, saya sholat maghrib di sini tadi, rukun dan syaratnya sudah sempurna saya lakukan semua. Keluar dari masjid ini saya nuker sandal. Saya memang sengaja dari awal bawa sandal yang jelek, saya ingin tuker di masjid biar tambah dapat tukeran yang lebih bagus. Itu contoh dia melaksanakan sholat tapi tidak menegakkan sholat. Maksudnya wong dia sholat Allahu Akbar, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, hidupku, lillahi rabbil alamin, untukmu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, beri saya petunjuk, yaitu petunjuk jalan lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat. Dia sudah berjanji waktu sholat kepada Allah untuk di jalan yang lurus, dia keluar dari masjid, lisannya memfitnah tetangga, dia di tempat kerja masih mencuri dan korupsi. Itu contoh tidak menegakkan sholat, hanya melaksanakan. Itu maksud ayat innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang dikerjakan, yang ditegakkan dengan baik akan mencegah orang untuk berbuat zalim, maksiat, mungkar dan fahsya. Sholat dia, tapi setelah sholat dia zina. Ini Pak, ya melaksanakan sholat, rukun dan syaratnya dipenuhi kok. Ya tutup aurat, ya ambil wudhu, menghadap kiblat, baca Fatihah, niatnya benar tadi, ditutup dengan salam, sik wirid, sik doa. Setelah itu dia berbuat mungkar dan fahsya. Itu contoh melaksanakan sholat, cuma tidak mendirikan. Jadi nilai-nilai sholat itu dilaksanakan di luar kegiatan sholat. Sholat itu ditutup ke kanan assalamualaikum warahmatullah, ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Setelah sholat dia kok ngebom, itu kan gak menegakkan sholat. Wong assalamualaikum, selamat untukmu. Kok di luar setelah sholat kok membahayakan nyawa orang. Lampu merah tidak antri, dia nerobos, itu kan mau membahayakan nyawa orang. Nah itu contoh melaksanakan sholat tapi tidak menegakkan. Itu contoh. Jadi nilai-nilai sholat, kalau assalamualaikum kanan kiri, wong kita ini waktu sholat saling mendoakan selamat kok. Tapi setelah sholat lah kok lisannya memfitnah, tindakannya membahayakan orang lain. Itu kan keliru. Nah ini ya contoh. Nah kok jadi bahas sholat saya. Intinya saya ingin, tadi pertanyaannya apakah ingin bersolat itu nafsu? Ya.
maka harus diatur niat. Sholat itu kan niatnya harus benar. Usolli lillahi ta'ala, kan begitu itu. Tapi kalau lillahi ta'ala, biar karena calon mertua saya satu komplek dengan saya Pak, Jumatan saya harus di sop depan, ya itu sudah lain niat, sekeliru niat. Caranya harus benar, syarat rukunnya. Tujuannya apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Dan sholat itu waktunya tertentu, diatur, berarti cara itu tadi. Cara itu. Atau begini, mungkin yang ekstrim. Apakah ingin mengislamkan orang itu nafsu? Anda bisa jawab? Iya. Umpama, dia masuk Islam di tangan saya. Siapa? Yang lebih besar itu agamanya atau namanya sendiri? Dia ceritakan ke orang. Namanya sendiri. Andai, maksud saya begini, agama ini dari sejak zaman Nabi ditentang oleh Abu Jahal, ya penentangnya terus ada Pak. Ya tetap saja, karena agama itu dari Allah, yang jaga akan Allah, bukan kita. Ya kita ya, maksud saya apa ya, jangan sok suci kemudian apa ya, kalau tidak ada saya agama ini akan runtuh, gak mungkin. Jangan sesombong itu. Gak mungkin, itu Allah yang tahu. Jadi ingin mengislamkan orang itu nafsu, jangan salah kaprah. Kenapa? Hidayah dari Allah. Nabi Muhammad itu saat pamannya mau nazar, beliau ingin pamannya itu dalam sejarah dia ingin, ya Abu Thalib ya bahasa saya lupa, ingin dia masuk Islam. Apa turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Hidayah itu hak prerogatif Allah. Jadi kalau kita maksa dengan kekerasan, itu nafsu, hati-hati nih. Dakwah harus. Tapi kalau sudah maksa, kayaknya mau terjebak ke nafsunya. Ini Pak. Maka dikelola nafsu itu. Berarti ingin mendakwahkan agama, niatnya harus benar. Caranya harus benar. Tidak moro-moro, saya punya niat baik Pak, terus seluruh aturan dilanggar. Ini yang nggak boleh. Tujuannya harus benar juga. Jadi kalau ada misalkan ya masuk Islam, mokso dengan kekerasan, setelah itu dia dengan bangganya menyebut tidak karena saya, kalau tidak karena aku. Jadi kata-kata akunya lebih banyak dibanding kalau tidak karena hidayah Allah. Itu Pak, alamat dia sudah terjebak kepada nafsu. Itu justru yang sulit. La tagurrannakum billahil gharur walakin, kira-kira begini. Jangan sampai kamu terpedaya oleh hal-hal yang katakanlah begini, selain dunia. Kalau kita digoda oleh hal di selain Allah kan mudah. Digoda wanita mudah, barangnya kan ada. Digoda harta benda, digoda jabatan tadi yang saya contohkan kan mudah Pak. Ini jabatan, godaan. Sekarang yang sulit adalah godaan itu yang seakan-akan atas nama Allah, yang seakan-akan atas nama agama, yang seakan-akan atas nama negara, tapi sebenarnya ada kepentingan dan nafsu kita di situ. Ini yang sulit Pak. Pak maksudku lagi. Sholat itu bungkusnya kegiatan akhirat. Zakat sedekah bungkusnya. Jadi kalau ada dermawan, alhamdulillah wis Pak Haji niki nyumbang ten masjid sekian juta, bagus. Akhirat. Tapi mohon ini dijaga biar kualitas amalnya itu baik. Tolong niat yang benar, caranya yang benar, tujuannya yang benar. Man Pak, 10 juta kok keliru niat. Tapi ketimbang Pak, niatnya selalu benar tapi 10.000 Pak, mending itu rotok riak tapi 10 juta. Itu lain soal. Saya bicara kualitas sekarang, tidak bicara kuantitas.
Pak maksud gue lagi. Sekali lagi, kalau kita ingin mengenali godaan berupa materi, berupa jabatan, berupa wanita, kan barangnya jelas Pak. Ini yang sulit. Wala taghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kau terpedaya, kata Al-Quran, yang apa-apa atas nama Allah, seakan-akan atas nama agama, tapi sebenarnya ada kepentingan nafsu kita. Ingin kita lebih dikenal orang, nafsu. Ingin kita dianggap lebih hebat, lebih tegas, lebih religius, oh lebih kiai dibanding yang lain. Itu. Ini yang sulit Pak. Sama seperti sekarang, pegang mic, menyampaikan ayat-ayat suci, ya kelihatannya saja agamawan, tapi saya ini Pak, ngatur yang di dalam saya itu tidak mudah. Umpama saya ini Pak, datang ke sini tidak disambut dengan baik, padahal ingin saya disambut, disalimi, dikasih minum dulu, nanti kalau sudah itu dikasih makan, pengennya nanti di amplopi rotok tebelai salamat, alamat. Nah ini Pak godaannya itu. Jadi saya ngaji seperti ini juga pengingat ke saya. Jenengan datang ke sini ke masjid kan ingin sholat beribadah. Wes kadung di sini monggo. Secara kualitas kita perbagi bagaimana mengendalikan nafsu. La taghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai kau terbedaya juga yang seakan-akan atas nama Allah, seakan-akan atas nama kebaikan, seakan-akan atas nama negara, seakan-akan atas nama agama, tapi sebenarnya ada kepentingan. Ini yang sulit. Pejabat negara sama. Diam di tempat, saya atas nama negara datang ke sini. Oke, dasar hukumnya ada, tapi dia sudah ini bisa selesai kasus ini. Alamat itu sudah. Kan begitu penegak hukum. Ini atas nama negara dia itu ngomong. Jaksa, polisi, hakim atas nama negara. Tapi godaannya itulah Pak Hakim. Sekali keliru dia. Ini alamat. Gak usah jauh-jauh, itu orang lain, kita inilah. Kita kan takmir lah, kan mayoritas takmir. Kita kan ngurus kebaikan, ngurus rumah ibadah, kan baik itu. Nah, hati-hati jebakan nafsu yang seakan-akan atas nama masjid, tapi sebenarnya ada keinginan dan nafsu kita. Entah itu ingin dikenal orang baik, entah itu ingin dikenal sebagai orang hebat. Ya ini Pak, ini Pak maksud gue lagi, ini masih nafsu secara umum. Bagaimana kita mengendalikan nafsu? Nah karena pertanyaannya tadi kan, apakah ingin ibadah masuk nafsu? Iya. Tidak hanya itu, ingin mengislamkan orang, itu nafsu juga. Maka ada caranya. Nabi Muhammad pernah ditegur. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, kau gak bisa seenak-enaknya sendiri. Walaupun engkau kan Nabi Muhammad itu bukan orang sembarangan. Tapi hak prerogatif hidayah tetap Allah. Nah ini ada pertanyaan lagi? Nah, Oke. Ini Mr. Him ini sebenarnya. Oke, sekarang bagaimana mengelola keinginan? Itu nafsu. Ini apa namanya, tema-tema seperti ini kalau secara umum itu masuk bab ilmu tasawuf. Ada fikih, ada tasawuf, ada tafsir, ada hadis, itu ilmu-ilmu agama. Ada sejarah Islam. Nah ini penting. Ini maksud saya, ini ngaji roso itu. Ini kualitas diri. Oke lah, mungkin kita ngajak Abah Imam Safinatun Najah. Kiai Wasian. Apa kitab? Arba'in. Oh, hadis intinya. Nah, itu kan hadis. Nah, itu dasar tekstualnya boleh. Nah, sekarang kita sebenarnya saya ingin ini ngaji roso aja saja. Walaupun saya juga ingin ada kitabnya, cuma saya hanya pengganti sajalah.
Ya walaupun Ronaldo itu ya juga pengganti sekarang walaupun sudah kalah. Portugal sudah pulang dulu. Ada pertanyaan? Monggo Pak, monggo Pak. Gak apa-apa. Karena kalau ngaji yang enak itu ya interaktif. Nah, monggo Pak. Gimana menjaga yang tiga hal itu selalu pada realnya? Tergantung kepribadian jenengan sebenarnya. Ada orang itu sedari awal sadar, itu memang jiwanya kuat. Saya harus ikhlas, caranya harus benar, selalu ingat. Yang kedua itu tipe orang yang kalau bahasa anunya itu Pak, ada teori X dan Y lah. Ada orang yang sedari awal termotivasi sudah dengan baik dan benar, gak usah disuruh. Ada tipe orang yang butuh lingkungan baru dia benar. Pak maksud gue loh. Kalau jenengan bagaimana saya biar agar saya benar di 3 rel tadi kan begitu. Kalau jenengan termasuk orang yang suka lupa, perlu diingatkan, hiduplah di lingkungan yang baik. Contohnya apa? Aktif seperti pengajian ini, ngaji Roso. Mungkin ini pernah di materi saya ini yang kita bicarakan pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz lain, habib-habib lain, kiai lain, atau khutbah-khutbah yang lain. Pernah disampaikan dulu, pernah. Cuma hari ini saya lebih paham. Cuma saya hari ini diingatkan kembali. Maka ngaji itu tidak sekedar ilmu, tapi mengingat-ingat kembali. Pernah saya tahu ini. Cuma malam hari ini saya lebih dipertajam lagi. Ya itu Pak. Ya kalau caranya, gimana caranya biar 3 rel, saya tetap di 3 rel tadi. Niat yang benar, tahu cara yang benar, tujuan yang benar. Kalau memang jenengan memang suka lupa, hiduplah di lingkungan yang mendukung. Maka ada nasihat, temanilah orang-orang kumpulono orang soleh. Apa itu? Apa ada syair? Atau buati. Iku limo sakwarne. Salah satunya itu kumpulono wong kang soleh. Karena orang soleh itu nggak usah diceramai, niru saja sudah. Dia sholat, ikut sholat, sedikit geser, alhamdulillah. Dia mau alhamdulillah. Dengar kabar, innalillah. Lihat maksiat agak terbuka, astagfirullah. Tapi jangan astagfirullah sing. Itu bukan orang soleh. Tapi kalau yang diceritakan janda astagfirullah, tapi terus dirungokno, ngerasani orang soleh itu, ya dia gimana kalau terjebak Pak dalam sebuah komunitas. Kita sebenarnya gak ingin ngerasani, itu kan sulit dihindari kadang itu. Bercampur fitnah, ya sudah gak usah didengarkan. Kalau bisa ya lambat laun ya pindah dari tempat itu, karena biar tidak ngotori itu. Nah, maka ngumpul orang soleh itu ya mudah, tinggal niru saja. Yang solehnya bener ya, kalau bukan. Maka kalau sahabat itu kalau punya masalah, ya ingin sowan ke Nabi, lihat wajah Nabi sudah terhibur, ya hilanglah masalahnya. Begitulah cara hidup itu, ya tinggal niru Nabi. Gak usah ngundang mubalik terus ceramah gimana, itu nanti mahal harganya. Ya sowan saja, niru Nabi, dilihat. Kalau dia bangun tidur Nabi itu gimana sih? Apa langsung melompat atau baca alhamdulillah dulu? Begitulah. Nah, jadi tergantung kepribadian jenengan. Kalau tipe orang yang butuh lingkungan, kan kadang beginilah Pak, ada tipe orang ya harus didukung lingkungan baru semangat, baru dia bekerja dengan benar. Tapi ada tipe orang tanpa disuruh, tanpa diatur, itu sudah punya inisiatif sendiri dengan benar. Nah, tinggal jenengan saya ini masuk tipe yang mana. Wah, saya campuran Pak, dua-duanya harus diingatkan, tapi saya punya inisiatif. Wah, itu tinggal mikir-mikir sendiri solusinya itu. Tapi secara umum aturannya itu cara mengendalikan nafsu. Niatnya lillahi ta'ala, caranya yang benar.
Nah, kalau cara yang benar kan ngaji itu. Misalkan bekerja di pabrik, cara yang benar gimana? Kalau disuruh datang jam 8, ya jam 8. Jangan korupsi waktu. Ya dan seterusnya lah. Terus tujuannya bermanfaat sebesar-besarnya. Nah, sekali lagi, nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Keinginan itu tidak ada manusia tanpa punya keinginan. Kalau tidak punya keinginan, wah, peradaban tidak akan maju, Pak. Siapa yang mau nyalon presiden, manusia sudah gak punya keinginan, gak, ya maksudnya itu kenapa? Itu manfaat nafsu. Kalau kita tidak diberi nafsu kepada lain jenisnya, yang anak kecil itu kan gak ada itu. Termasuk kita, spesies manusia terancam. Jadi jangan dikira nafsu itulah yang membuat orang banyak maksiat, kedzaliman. Justru kalau diarahkan dengan baik, nafsu itu akan membuat kehidupan lebih maju. Manusia punya nafsu, hidupnya ingin simpel, ingin dari Indonesia pergi ke Mekah Madinah ya dalam 10 jam lah, Pak. Dulu berapa bulan itu? Berapa tahun lah naik kapal. Itu kan nafsu, Pak. Ingin simpel, nafsu itu. Nah, kalau dialurkan, dikendalikan dengan baik, buat alat, caranya baru ditemukan teknologi itu. Saya ingin pengajiannya itu direkam dan bisa didengar tidak hanya oleh kita. Timbullah ini ngaji online. Ini kan produk nafsu, cuma nafsu yang sudah diarahkan. Kalau nafsu yang tidak diarahkan bisa saja untuk menipu, bisnis online yang menipu. Bisa juga untuk melihat hal-hal yang di luar ya maksiat itu. Maksud saya. Nah, itu nafsu, Pak. Nafsu itu jangan dikira nafsu itu terus yang menyebabkan keburukan, kehidupan. Enggak. Kalau dikendalikan dengan baik, diatur dengan, justru itulah yang membuat kita maju. Kalau manusia tidak diberi nafsu, siapa yang membuat kereta api, sepeda motor, mobil? Mau jadi presiden, ngatur negara, buat negara. Kalau ada dua suku bertikai, siapa yang nanti yang melerai kalau tidak negara? Karena kalau melerai sendiri ya tetap tukaran persaudaraan. Ini sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.